kebencian bagi mayoritas muslim yang biasa basisnya adalah lawan jamaah. Jadi ini tidak nyata bahwa ada semua di sini adalah bahwa pemerintah kita lupa harus menjaga kerukunan umat beragama bagaimana berapresiasi yang sangat kami banggakan. Bapak hari ini kami datang untuk membuka mata Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang keren-keren begitu. Ada Pak Dr. Saiful Hamdi sebagai narasumber setia kita. Mungkin teman-teman dari narasumber yang lain mungkin bisa memperkenalkan diri masing-masing begitu Bang. Dari sebelah kanan Pak Hamdi. Jadi kami dari tim Tarekat Jalanan, saya atas nama Ulian Nasri di Tarekat Jalanan sebagai konseptor dan kreator. Mungkin hanya itu perkenalan. Iya. Sebelahnya Bang. Oh iya. Nama saya Muhsolihin, Musolihin. salah satu Tarekat Jalanan sebagai Direktur Tarekat Jalanan. Direktur Tarekat Jalanan ya. Ya, mungkin itu Sebelahnya. lah. Nama saya Abdul Hayy Numan, Abdul Hayy Numan ya. anggota tim Tarekat Jalanan Iya, sekaligus pecinta ziarah makam. Catkes pecinta sejarah makam. Ya pemirsa, pada kesempatan podcast kali ini kami masih akan berlanjut berdiskusi dan membahas terkait dengan Wahabi. Tapi pada konteks podcast ini kita akan membahas terkait dengan adanya pro kontra wacana wacana pembubaran Wahabi. Nah, seperti kita lihat hari ini teman-teman dari kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Pencinta Aswaja melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur NTB di Kota Mataram. Dalam salah satu tuntutannya mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembubaran terhadap seluruh aktivitas daripada Wahabi di NTB. Nah, untuk lebih jauhnya ini tentu akan kita pertanyakan kepada teman-teman dari Gempar sendiri yang sudah hadir dalam kesempatan ini begitu. Nah, mungkin Bang Asri, mungkin kita pengen tahu apa sih sebetulnya ya Bang Ulian ya, apa sih sebetulnya yang menjadi tuntutan dari teman-teman dalam aksi hari ini di depan kantor Gubernur NTB begitu. Ya baik. Jadi setelah kami amati tadi di kantor gubernur, salah satu tuntutan para pendemo tadi yang berasal dari Lombok Timur, Iya ya. yang menamakan dirinya Gempa, itu menuntut supaya semua aktivitas Wahabi ini dibubarkan gitu. Memang secara ideologi tidak bisa dibubarkan, tapi mereka menuntut Ponpes As-Sunnahnya itu dibubarkan. Oke. Supaya aktivitas mereka ini selesai di NTB ini. Kenapa? Karena terbukti Wahabi ini terbukti tidak toleran. Terbukti tidak toleran. Sudah bertahun-tahun masyarakat Aswaja ini sakit hati karena dakwah mereka. Udah lama, terutama saya di Aimal basisnya Wahabi. Iya. Basisnya Wahabi di Aimal, saya termasuk ditunjuk oleh masyarakat atau pengurus masjid di Masjid Besar At-Taqwa Aimal itu mengkanter pemahaman Wahabi. Jadi kami di Aimal itu, khususnya di Masjid Besar At-Taqwa Aimal, itu kiri kanan itu masjidnya. Iya. Jadi posisi kita di tengah-tengah. Jadi mereka ini bangun masjid di selatan, bangun masjid di utara.
di Aimal itu. Nah, ketika mereka dakwah, dari dulu memang masyarakat Aimal itu sakit hati, terusik dengan dakwah mereka yang hobi membid'ahkan, Iya, iya. mensyirikan, menghurafatan amalan-amalan kelompok Islam mayoritas. Nah, semenjak kehadiran saya di Aimal itu, satu-satunya yang dipercaya untuk mengkanter pemahaman Wahabi ini di Aimal adalah saya ditunjuk. Iya, iya. Makanya saya di Masjid Besar At-Taqwa Aimal itu ada pengajian khusus, pengajian pemuda Iya, iya. malam Selasa itu untuk membentengi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah para pemuda-pemudi di Aimal itu. Iya. Iya. Saya ke Bang Musaludin. Bang, apakah ini tidak terlalu jauh begitu terkait dengan wacana pembubaran Wahabi ini begitu seluruh aktivitasnya di NTB pasca munculnya kasus makam Tainacong ini begitu, Bang? Iya. Iya. Ya, oke, saya akan jawab ya kemampuan. Ya. Oke, apa yang dikatakan tadi, kalau cara hukum memang betul nggak bisa dibubarkan. Nggak seperti HTI itu punya badan hukum. Kalau ini kan ideologi ini nggak bisa dibubarkan, pemikirannya nggak bisa dibubarkan. Tapi kalau kita memikirkan untuk kemaslahatan generasi berikutnya, sebelum dia menjadi besar, kalau kita melihat sejarah dulu-dulu ini, bagaimana Wahabi, Salafi, Sunnah ini sangat berbahaya untuk diri kita. Ini aja dia baru minor, minoritas, berani menghakimi yang mayoritas. Yang saya takutkan, sebelum dia besar, lebih baik dari sekarang pengusiran, nggak apa-apa untuk kemaslahatan. Ini kan kalau kita melihat dulu itu kan pergerakannya ini dari desa-desa. Orang yang pemahaman agamanya masih kurang. Dia memakai simbol-simbol ini kan simbol agama. Hanya terpancing orang-orang. Kalau masalah dana yang kita itu ya kita nggak tahu. Tapi ini sangat berbahaya untuk generasi. Dan juga untuk ustadznya kemarin, Ustadz Mizan itu harus secepatnya diadili. Takutnya nanti hukum masyarakat bertindak juga berbahaya. Kita di negara hukum. Itu makanya penegak hukum dan juga pemerintah harus cepat diadili Ustadz atau saudara Mizan. Ya itu mungkin sementara. Siap. Ya, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, sebagai akademisi yang selama ini kita tahu Abang concern lah dalam riset-riset terkait dengan aktivitas Wahabi di NTB. Sejauh mana Abang melihat wacana pembubaran Wahabi ini, apakah ini terlalu jauh atau memang ini realistis begitu nih, Bang? Iya, terima kasih banyak Mas Yani. Tadi sudah kita dengarkan pendapat dari teman-teman kita dari Gempa, kemudian juga dari Tarekat Jalanan. Saya kira apa yang kemudian kita saksikan hari ini bagian dari ekspresi ekspresi masyarakat kita yang memang sudah lama mengalami tekanan batin begitu ya. Dengan adanya kampanye-kampanye yang membid'ahkan, kemudian mengkafirkan praktik-praktik lokal yang selama ini menjadi tradisi kuat gitu. Karena bagaimanapun kita tahu Sasak ini sangat dekat dengan leluhur ya. Jadi kalau kita lihat potret masyarakat kita, ketika anak-anak kita sakit, orang tua kita sakit gitu, pasti 90% orang Sasak ini pasti ke dukun dulu gitu. Ke dukun, ke syaman lah kalau bahasa antropologinya ya. Mereka minta fatwa di sana kira-kira makam mana yang bisa dikunjungi. Artinya ya oke lah kalau kita melihat di sini ada semacam tugas yang diberikan oleh leluhur ya, terutama pada generasi artinya di leluhur kita untuk membantu orang Sasak diobatin. Jadi sebenarnya ke makam itu bukan saya tidak melihat adanya praktek ibadah ya yang kemudian itu harus dikafirkan begitu, tetapi ini kan sangat luas sekali. Orang bisa saja bertafakur, berhalwat ke sana mencari inspirasi begitu kan. Belum lagi kita bicara mencari pesugihan, mencari kesaktian. Ini kan banyak sekali ruang-ruang sosial di dimensi lain. Ya, ini kan udah kalau kita bicara posmo itu udah lintas rasional ya, transrasional begitu.
Tetapi Mas Yani, saya melihat begini bahwa dinamika perdebatan ya di ruang publik tentang eh, praktik sebuah keagamaan ya. Karena ini kan kalau kita bicara kenapa kemudian ini muncul, ini kan persoalan perbedaan penafsiran, Penafsiran, bagaimana mendekati teks itu. Dulu kan sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab ini, eh, dulu sekali di abad ke-13 1200-an Ibnu Taimiyah sudah muncul dan kemudian juga mewacanakan tentang pemurnian ya. Jadi menurut beliau bahwa konsep-konsep salaf yang sangat dekat dengan Rasul itu yang kemudian ditonjolkan begitu. Nah, kemudian belakangan dikuatkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang didukung secara secara kekuasaan oleh keluarganya Bani Saud yang sekarang menjadi Raja Arab Saudi. ya. Lalu kemudian Wahabi menjadi mazhab negara. Nah, menariknya Mas Yani, kita tahu bahwa penyebaran ideologi Wahabi ini sangat masif ya ketika penemuan minyak yang sangat membuat Arab Saudi kaya begitu, sehingga mereka membantu lembaga-lembaga yayasan-yayasan yang tentunya harus berideologi berkiblat kepada mereka. Tetapi mereka ini nggak punya struktur. Jadi misalkan kalau teman-teman kemudian mau membubarkan Wahabi, ini kan strukturnya nggak jelas. Kalau Ahmadiyah kan ada strukturnya dari pusat ya. Kalau Ahmadiyah. Tetapi kalau Wahabi, anggaplah ini sebagai sebuah aliran pemikiran keislaman ya, sebagai sebuah manhaj begitu ya. Lalu bagaimana kemudian kita membubarkan? Nah, tadi teman-teman dari tim Tarekat Jalanan melihat bahwa yayasannya yang perlu dibubarkan begitu. Berarti kan harus divakumkan ya, harus dibekukan yayasan mereka. Saya kira Mas Yani ini butuh renungan panjang ya. Bagaimanapun kan teman-teman Salafi Wahabi ini juga siapa tahu ketika ada orang mengenal Islam dari mereka begitu. Sama kayak kasus Ahmadiyah, sering saya katakan wali kota London itu Muslim. Dari mana dia tahu Islam? Dari Ahmadiyah yang ada di Inggris. Tetapi kan di sini kita mengkafirkan mereka. Kita ingin seolah mereka harus keluar dari Islam baru bisa masuk surga begitu. Lalu kita tanya, kapasitas Anda apa kemudian mengeluarkan orang dari Islam begitu kan? Kalau dia non Muslim selamat begitu kan? Artinya saya kira butuh critical thinking lah di sini ya, untuk melihat fenomena ini begitu. Kalau misalkan memang teman-teman menghendaki Wahabi ini untuk dibubarkan, saya kira kita perlu duduk bersama ya. Apakah kemudian kalau tadi dikatakan memang sudah lama menekan kelompok mayoritas ya. Lalu kemudian ini sebagai respon yang lama tadi itu ya, masyarakat kita sudah mungkin mulai capek dengan tekanan-tekanan yang ada begitu. Tetapi kalau pandangan saya Mas Yani, apakah kita perlu memberi ruang ya, anggaplah kalau kita katakan bertaubat dalam tanda kutip ya, tidak lagi membid'ahkan ya teman-teman yang lain di ruang publik, mungkin ini bisa menjadi tawaran sebagai solusi begitu. Oh, Bang Haji, saya mungkin pengen minta pendapatnya. Apakah teman-teman dari Gempar tidak melihat begitu bahwa justru dengan adanya wacana pembubaran Wahabi ini begitu, ormas Wahabi di NTB ini justru akan makin meruncing masalah begitu. Karena kita tahu sendiri kan Wahabi ini juga tersebar, punya banyak aset, termasuk dia juga punya banyak pengikut. Apakah ini tidak akan menimbulkan konflik di masyarakat sendiri begitu kan? Ini juga akan tentu bisa menimbulkan gesekan juga di masyarakat. Ya, seperti apa mungkin Abang melihatnya? Ya. Terima kasih. Jadi kalau saya lihat antusiasme demo tadi begitu, jadi ini semacam akumulasi kekesalan masyarakat. Akumulasi. Jadi apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, sebenarnya sudah lama masyarakat ini menderita. Kira-kira begitu. Sudah lama masyarakat ini menderita dalam kehidupan bersama Wahabi. Kira-kira begitu. Kan begitu? Iya. Nah, sebagai sebuah keberagaman, sebenarnya kita terima Wahabi ini sebagai sebuah keberagaman yang baru lah, kan begitu. Anggaplah ini identitas baru yang menumpuk, artinya menambah hazanah keberagaman kita bernegara dan berbangsa. Nah, dia menjadi persoalan
Wahabi ini menjadi persoalan ketika berhadapan atau hidup. Ada persoalan sebenarnya toleransi lah, Iya, kira-kira toleransi. begitu. Ini yang kira-kira menjadi apa istilahnya ya, semacam apa ya, konflik, Iya, iya. konflik yang kapanpun akan bisa menjadi apa namanya konflik terbuka. Jadi di masyarakat itu kehidupan sehari-hari mereka ini yang berhadapan, artinya yang saling apa namanya, saling saling menjelekkan, kira-kira gitu. Iya, iya. Nah, kami yang misalkan pecinta ziarah makam dikatakan sebagai penyembah kubur dan segala macam lah. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang menjadi persoalan. Iya, iya, iya. Nah, seandainya, oke lah, seandainya jalan pembubaran itu tidak bisa, kira-kira begitu. iya, iya. Kan ini sebagai sebuah ideologi betul, tidak bisa dibubarkan. Tapi kan solusi artinya perilaku Wahabi yang selama ini membuat resah, kalau bisa dirubah, kan kira-kira begitu. Kalau bisa dirubah dan kita bisa hidup berdampingan tanpa mencela satu sama lain, saya kira itu solusi yang bagus. Iya, iya, iya. Solusi yang bagus. Tapi kalau misalkan tetap seperti itu terus, ya mau gimana lagi kan? Konflik sudah tidak bisa dihindarkan. Saya rasa ini akumulasi dari kekesalan selama sejak Wahabi datang, kira-kira begitulah. Mungkin itulah pendapat saya. Ya, Bang Musaludin, saya pengen tahu, ini kan pasca setelah demo hari ini di kantor gubernur dengan tuntutan pembubaran Wahabi ini, apa selanjutnya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Gempar begitu, Bang? Ya. Ya, Tadi sempat kami ngobrol sama yang masa di lapangan ya. ya, ya. Bukan terakhir hari ini. Akan berlanjut sampai para Wahabi dan Sunnah ya harus diusir. Ya, ya. Pengusiran ini bukan hanya kita menyakiti dia kalau saya, untuk menyelamatkan dia dengan pemahaman-pemahaman itu satu-satu cara Ya, ya. untuk menyelamatkan saudara kita. Ya, ya, ya. Itu. Soalnya kalau pakai kita berdiskusi nggak bisa masuk. Soalnya doktrinan. Kita kan dulu kan kalau di mahasiswa dulu Ya, ya. ada pergerakan kami mungkin ya. Ya, ya, Kesatuan Aksi Ya. Mahasiswa Indonesia. Nggak bisa. Nggak tahu saya doktrinannya seperti apa. Pemahaman kita keluarkan 10 hadis, dia satu masih lebih kuat dia. Orang Nawat nggak bisa masuk. Ya, ya. Makanya satu-satunya untuk menyelamatkan saudara. Kita saudara. Tapi kalau kita lihat di Lombok Timur sendiri kan mereka punya banyak aset pendidikan, terus punya banyak koperasi, baitul mal. Artinya kan mereka punya kontribusi juga terhadap dunia pendidikan maupun pengembangan kekuatan ekonomi masyarakat. Nah, seperti apa ini, Bang? Ini Kalau yang seandainya lembaga yang itu dibubarkan begitu. untuk masalah peminjam, ada yang kami kemarin ketemu sama ketua Gempa ini kemarin Iya, ya. Semua dikasih modal Ya, ya. tanpa ada bunga Iya, persen pinjaman lunak, ya. tapi dengan satu syarat harus ikut pengajian. Ya, tahu kalau saya. Nah itu kan, Ya. itu kan sangat berat. Ya. Banyak ini kan banyak pendidikan, tapi kan pendidikan yang sangat pendidikan itu bukan bagus semua, Ya. Mas Yani. Tapi yang sangat berbahaya juga pendidikan itu kalau ditanamkan cara seperti ini. Apalagi kami yang pecinta leluhur, Ya, ya. ziarah makam para wali di. Kalau secara radikal kita harus perang, Ya, ya. tapi kan kita nggak mau, kita masih menyayangi dia. Makanya harus pemerintah harus tegas. Oke, kalau untuk cara nggak bisa dibubarkan betul, tapi harus dengan kekerasan ini kita menyelamatkan saudara kita. Ya. Ada konsep Islam itu kekerasan itu menyelamatkan itu ada. Ya, ya. Bukan hanya kita cara apa ya namanya yang sangat apa ya yang lunak ya. Ada konsep-konsep agar untuk menyelamatkan saudara kita yang juga. Ya, ya, ya. Inilah salah satu caranya kita kalau di Lombok itu. Kasihan juga dia. Dia mengkafirkan kita padahal dia yang bahaya. Ya, ya. Dihukum oleh Tuhan nanti. Makanya selamatkan, kita usir dia. Setelah kita usir kan dia tobat. Ya, Nah ya. itu. Bukan kita mengusir langsung dari kampungnya, bukan. Itu bahasa kalau saya.
daripada dia terusir kan dia pikirkan kehidupan anak-anak. Iya, iya. Akhirnya dia kan tobat. Kan itu. Tobat kita kembali bareng-bareng seperti yang dulu itu kan. Enak ziarah zikir kan bareng enak. Itu mungkin. Ya, siap. Ya, Pak Dokter. Soalnya begini Pak Ya. Yani, Ah, sedikit lagi. Soalnya kalau kita secara ilmiah menghadapi mereka nggak bisa. nggak bisa ya. Nggak bisa. Dengan pakai dalil 1000 dalil pun saudara pakai nggak bisa. Emang udah nggak bisa. Itu satu-satunya untuk Iya, ya. menyelamatkan mereka. Mungkin itu hanya. Siap, siap. Pak Dokter. Nah, kalau kita lihat dari sisi hak asasi manusia begitu Pak Dokter, ini kan terkait dengan kebebasan untuk berkeyakinan dan Ya. kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Nah, yang sudah diatur dalam undang-undang, apakah dengan wacana pembubaran Wahabi ini kan tentu apakah ini akan melanggar undang-undang begitu, karena ini menyangkut keyakinan dan kebebasan orang untuk meyakini terhadap suatu apa yang diyakini begitu Bang. Kalau Abang melihatnya. Ya Mas Yani, ini saya kira bangsa kita perlu banyak belajar ya, bagaimana kemudian harus melihat apa sih sebenarnya aturan atau undang-undang yang kita anut di sini, termasuk salah satu pegangan kita adalah Pancasila ya. Di mana Pancasila itu memberikan kebebasan, memberikan ruang kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini untuk memberi punya kebebasan berekspresi ya, dalam konteks keagamaan, dalam konteks beribadah. Saya kira kasus Wahabi ini sebenarnya salah satu kasus lah ya, di mana kemudian ada semacam tekanan dari kelompok minoritas, tetapi ada yang berbeda di sini Mas Yani. Kalau misalkan kelompok-kelompok aliran kepercayaan ya, ini kan banyak ditekan, dianggap sesat begitu ya. Tetapi justru kalau dalam konteks Wahabi ini, Wahabi yang menekan kita kan. Padahal mereka minoritas. Padahal mereka minoritas begitu. Sehingga ini sebagai respon balik saya lihat apa yang kemudian teman-teman inginkan untuk melakukan pembubaran itu. Tentu kalau dari sisi hak asasi manusia ya, tentu saya kira banyak undang-undang yang harus kita labrak di sini begitu kan. Kalau misalkan mengusir mereka, kita belum lagi memikirkan kalau sudah diusir kemana tempat mereka kan. Karena kasus Ahmadiyah sampai sekarang PR kita, mereka masih mengungsi. Dan kita kunjungi tempat mereka misalkan sangat tidak layak Mas. Mereka tidak punya KTP ya. Kemudian dikucilkan. Satu keluarga itu kalau nggak salah mereka bisa tinggal ya satu kamar begini, ukuran begitu. Mereka berempat kadang-kadang sama ibu, anak dan suami begitu ya. Artinya sangat tidak layak begitu. Apakah kemudian kenapa ya, ini jadi pertanyaan saya. Kenapa kemudian isu toleransi ini ya, isu moderasi beragama justru kita lebih terbuka dengan agama lain, tetapi di internal Islam sendiri kemudian ini menjadi PR besar. Bagaimana Sunni dan Syiah juga mengalami konflik. Kita ini kan di internal Sunni, kita kan masih dalam payung besar namanya Sunni. Makanya semua mengaku azwaja sebenarnya, semua mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya kan. Bahkan nama mereka as-sunnah, artinya bahwa mereka lah yang benar-benar sunnah, gitu kan. Nah ini yang saya kira Mas Yani perlu kita lihat ya dalam konteks berpancasila ataupun bernegara. Berkaca pada dua ormas yang entah dibubarkan oleh pemerintah, ini kan agak sedikit berbeda ya. Kalau misalkan HTI punya agenda khilafah Islamiyah, ya, ataupun juga FPI yang kemudian mewacanakan pendirian negara syariah begitu ya. Ini yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang kemudian juga mereka selalu mengkanter pemerintah. Nah, Wahabi ini saya lihat memang mereka tidak terlalu dalam di politik. Tidak bersinggungan bahkan. Tidak bersinggungan, bahkan mereka berkomitmen untuk tidak berpolitik. Ya. Ada yang menarik juga doktrin mereka, apapun misalkan yang ingin diambil oleh pemerintah, mereka akan ikut. Salah satu hasil wawancara saya misalkan dengan salah satu pentolan dari teman-teman Salafi Wahabi ini, Ustadz Abdullah ya, di Jamaluddin. Mereka Salafi tapi bukan as-sunnah. Jadi beliau mengatakan bahwa Indonesia ini udah negara syariah. Walaupun kita tidak menerapkan hukum Islam secara penuh, tetapi kita punya kemenak, ada yang udah mengurus haji begitu. Beliau bilang kita bebas berekspresi di sini. Nah ini saya kira apakah kemudian nantinya kalau misalkan isu pembubaran ini menjadi semakin kuat menjadi pelajaran, menjadi solusi yang kita tawarkan kepada teman-teman Salafi Wahabi. Ya Mas Yani,
catatan saya mungkin yang kedua, bahwa kita perlu ingat apa yang dikatakan Mas Yani, memang teman-teman Salafi Wahabi ini aset mereka sudah banyak ya. Iya. Aset pendidikan mereka di sini di Mataram ada Iya. Abu Hurairah Abu Hurairah. dan menjadi sekolah favorit. Banyak Iya. anak pejabat yang sekolah di Iya, sana. betul. Kemudian sekolah Islam terpadu ya. Di Jakarta kan ada Lipia, itu kan Iya, Arab di- Saudi iya, juga. Arab Saudi. Di Nah Ciputat. di Lipia ini, nah ini yang saya kira bahayanya Mas Yani, bahwa teman-teman kita ketika berguru di luar, seolah mereka lebih Arab daripada orang Arab. Iya, iya. Jadi ada orang juga misalkan di Bali, dia lebih India daripada orang India, begitu kan. Nah ini yang berbahaya ini. Termasuk Ahmadiyah. Ya. Dia lebih Ahmadiyah daripada orang yang ada di sana, Iya, iya. daripada dia Ahmadiyah di sini. Artinya apa? Bahwa saya melihat persoalan sebenarnya di sini bukan murni persoalan ideologi, perbedaan itu. Semua orang, no one care ya, Anda mau ziarah makam, Anda tidak ziarah makam. Tapi kan jangan kemudian kita menjudge teman kita yang lain, ya. Mengharamkan teman-teman kita yang lain melarang untuk ziarah makam. Saya kira di sini persoalannya. Nah, kenapa saya ingin kritisi ini? Ya, ketika teman-teman kita Wahabi di sini lebih Wahabi daripada di Arab Saudi, ya, Arab Saudi bergaul dengan Amerika, bergaul dengan Eropa. Jadi sistem pendidikan di Arab Saudi sangat modern. Jangan dikira. Nah, tetapi kita kan hanya mengambil unsur-unsur yang fanatisme saja yang kita tanamkan di sini begitu loh. Ini yang kemudian menjadi kritik saya buat teman-teman Wahabi. Jangan kemudian Anda lebih Wahabi daripada Wahabi yang sebenarnya di sana begitu kan. Nah, apa yang terjadi kemudian ya, karena mereka membangun subculture Wahabi yang ada di Lombok misalkan ya, termasuk membangun masjid. Iya, iya. Kalau pandangan saya sih sudah benar ya. Kalau misalkan seringkali saya katakan, seandainya kita satu masjid dengan Salafi Wahabi, kita akan ribut. Iya, iya. Kasus yang sering saya contohkan di Carleco ya, Ya, Carleco. itu kan beliau bukan Salafi tapi agak mirip lah praktik syariahnya begitu, praktik fikihnya. Jadi ada yang azan satu kali, ada yang azan Dan dua dua kali. kali. Iya. Jadi belum sholat Jumat, nggak sempat sholat Jumat, udah berjaguran di masjid itu. Ini kan lucu begitu loh, masa jamaah kita bukan dapat pahala sholat, tetapi udah berjaguran gara-gara imamnya ini ingin adzannya satu kali begitu. Ya. Nah seandainya misalkan ini dalam kacamata saya sebagai peneliti ya, ketika Wahabi membangun masjid, ya oke lah. Saya kira ini solusi juga begitu, bukan kemudian menjadi problem. Cuman kan sayangnya teman-teman Wahabi ini selalu memasang toa mereka ya, Iya. dengan suara yang sangat besar membid'ahkan begitu. Ini yang saya kira menjadi problem. Tapi kalau menurut saya ketika mereka bangun masjid, malah itu menjadi solusi. Karena nggak mungkin perbedaan ini kemudian diakomodir dalam satu praktek. Iya. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah kan udah agak toleran ya. Iya. Dulu juga bagaimana kemudian konflik NU Muhammadiyah sangat keras ya, baik di level wacana walaupun dan di level praktik. Bahkan nggak boleh mereka, ya bukan tidak boleh ya, tetapi jarang sekali orang Muhammadiyah nikah sama orang NU kan. Nah sekarang udah mulai melebur, Muhammadiyah lebih banyak bicara budaya ya, termasuk kasus PKS. PKS dulu sangat keras ya, membawa ideologi pemurnian ini, sekarang mereka udah terbuka. Dulu Maulid dilarang, sekarang banyak sekali teman-teman PKS sudah ikut Maulid begitu. Nah artinya apa? Bahwa saya kira negosiasi kultural ini perlu edukasi juga. edukasi, ya. Jangan kemudian teman-teman Wahabi selalu membenarkan diri dan menyalahkan teman-teman yang lain. Iya. Bang Uli, mungkin abang yang ada di masyarakat lah yang bersentuhan juga dengan teman-teman Wahabi lah, begitu mewakili teman-teman Aswaja. Pasca munculnya kasus Teina Chong ini, apakah sudah ada komunikasi dari teman-teman Wahabi begitu ke teman-teman Aswaja begitu? Iya. Ya, baik. Ya, jadi memang Wahabi ini kan isu global. Iya. Isu dari dulu Wahabi ini. Bahkan Maulana saya sendiri mengajarkan kitab Syekh Zaini Dahlan dulu di Pancon. Kitab Fitnatul Wahabiyah itu dulu diajarkan sama Maulana saya. Sebagaimana dulu Wahabi itu membunuh ulama-ulama Sunni di Mekah waktu pemberontakan untuk lepas dari Turki Utsmani pada waktu itu. Nah kemudian saya yang berdampingan dengan Wahabi dari dulu mengamati bahwa memang mereka ini sadar bahwa mereka adalah minoritas. Iya. Nah karena mereka sadar bahwa mereka ini minoritas, dia selalu
melakukan inovasi dakwah. Mm. Termasuk ketika baru mereka datang itu bersalaman dengan kita enggak boleh bid'ah. Bahkan kita dikatakan najis. Iya, iya. Mm. Nah, karena dakwah semacam itu menjadikan mereka ini tidak berkembang. Nah, sekarang saya amati itu malahan mereka ini Wahabi yang lebih dulu mengucapkan salam daripada kita. Kalau yang sekarang Kalau gitu. yang sekarang. Iya, iya, iya. Artinya mereka merubah pendekatan begitu. Karena memang dari mereka sadar minoritas nggak berkembang cara dakwah seperti Iya, itu. iya. Kemudian mereka saya amati Daimal itu mereka ini harus menguasai politik. Dari RT, kadus, Kepala desa. Iya, iya. sampai harus masuk ke birokrasi pemerintahan. Iya. Karena saya tahu beberapa. Tapi dengan adanya keinginan pembubaran Wahabi ini apakah justru tidak menimbulkan konflik di masyarakat begitu? Kalau abang yang melihat begitu, yang bersentuhan dengan masyarakat di bawah. Karena setahu saya kan di Aimal itu juga Wahabi cukup kuat begitu, Bang. Iyalah. Iya. Memang basisnya di sana. Makanya basisnya di sana. Aimal, Lenek sama Surulaga begitu. Basisnya di Aimal. Iya. Dulu kan sejarahnya yang membawa paham Wahabi ini di Aimal itulah Ustadz Husni. Iya, iya. Dulu mereka ini bertiga berdakwah. Awalnya NU. Tungguru Husni, Tungguru Lutfi, sama Tungguru Manar. Iya. Nah, yang berdua inilah yang ke Wahabi. Kemudian Tungguru Lutfi lah melanjutkan NU-nya dari bapaknya Abdul Manan itu, Tungguru Manan. Iya, iya, iya. Nah, dulu terkenal mereka ini dikenal oleh masyarakat itu 3 serangkai. Iya, Karena iya. berdakwah 3 bertiga serangkai. terus. Tiba-tiba setelah bisa membaca lingkungan, keadaan masyarakat, kemudian Tungguru Husni ini menyebarkan paham Wahabiyahnya di Aimal. Dan banyak pengikutnya. Iya, iya. Pengajiannya kan tiap malam Rabu ya. Di malam Rabu. Itu selalu macet itu jalan baginya ke Aimal itu. Iya. Malam Rabu. Iya, 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 iya. Jadi mereka karena minoritas, maka mereka ini selalu menginovasi dakwahnya. Iya, Bahkan di Pesenggarahan itu, iya, iya. Mizan Qudusiyah ini itu dakwahnya di situ. Dibelikan preman-preman perempatan Aimal itu dikumpulkan, diberikan makan. Itu loh cara dakwahnya. Memang saya akui loh cara dakwahnya Mizan ini bagus. Dan setelah saya amati juga, ini yang selalu saya menjadi pemikiran saya dari dulu. Kenapa orang yang masuk Wahabi itu sulit keluar? Iya, iya, oh gitu ya. Sulit keluarnya itu. Masuk Wahabi sulit keluar. Siap. Iya, iya. Nah, ini saya berpikir, akhirnya setelah saya berpikir, saya bertemu dengan salah hadis di Sahih Bukhari itu, diibaratkan seperti panah. Kalau sudah keluar panah itu udah nancep, udah bisa balik lagi. Siap. Ya. Nah, saya relasikan dengan hadis itu. Iya. Dan Maulana saya juga dalam wasiatnya menyinggung, karena Wahabi ini kan sama idenya seperti Hawari. Iya, siap. Ya. Suka hobi mengkafirkan, hobi membid'ahkan. Sayyidina Ali aja dianggap kafir Iya. dan dibunuh. Dan sekarang Imam Al-Asy'ari sekarang sudah mulai disesatkan. Imam Al-Ghazali sudah direndahkan oleh Mizan ini. Iya. Kalau seandainya mereka mayoritas, kita dibunuh. Betul apa yang dikatakan Pak Solihin. Iya. Siap. Ya, Bang. Saya ke Bang Musaidin. Pertanyaan terakhir mungkin, Bang. Iya. Berangkat dari kasusnya Tenacong ini begitu, sejauh ini dari teman-teman seperti apa pengawalan kasus ini begitu sehingga tidak terputus di tengah jalan begitu. Artinya ini bisa menjadi efek jerah lah bagi tokoh-tokoh Wahabi supaya jangan sampai lagi mengulangi perbuatan yang sama begitu. Karena kita tahu kan sekarang lagi proses hukum di Polda, bahkan rencananya mungkin kalau nggak salah saya dengar dalam waktu dekat mungkin akan dilimpahkan ke kejaksaan begitu, Bang. Iya. Untuk persidangan seperti apa mungkin kita nggak pernah, teman-teman mengawal kasus ini begitu, Bang. kalau mengawal secara khusus tidak. Iya. Tapi yang kita dapat informasi dari ketua gempa, Iya. sekali lagi ketua gempa Ustadz Asdar namanya, dan juga komunikasi sama intelijen juga ya, emang udah naik kasusnya sebagai tersangka. Tapi Pak Ustadz Mizan ini masih bebas, nggak ditahan. Itu informasi. Iya. Yaitu.
Mungkin kalau secara anunya ya harus, kalau melihat ente Lombok khususnya, kalau aman harus diadili lah. Iya, Ya, dan juga untuk masalah ini yang saya mungkin nggak begitu berpikir, kalau saya nggak seperti Pak Dokter itu. Iya. Kalau saya yang anehnya ini, Wahabi ini mengaku Islam. Kok saya curiga kalau saya pribadi. Jangan-jangan kecurigaan saya ini begini. Orang Wahabi itu nggak boleh sholat di masjid berbeda sama dia. Rumahnya di depan masjid, di depan masjid Mas Bagi itu masjid besar itu tahu. Rumahnya di depan. Nggak mau dia sholat, muter dia nyari masjid. Soalnya dianggap masjid najis. Itu berbahaya, jangan-jangan ini bukan Islam, makanya kita menyelamatkan dia. Itu satu-satunya, itu berbahaya untuk generasi kalau saya. Saya nggak terlalu berpikir kita ini negara hukum ya, oke negara hukum. Tapi kadang-kadang untuk menyelamatkan ke bangsa itu harus seperti itu, harus memakai tindakan itu Pak. Walaupun saya di bagian hukum juga, kalau caranya nggak bisa. Tapi ketika masyarakat mengamuk, maka negara akan hadir untuk membantu. Itu aja. Nggak usah kita berpikir panjang untuk kita kasihan ini masalah pemikiran. Kita bebaskan pemikiran, tapi untuk mudaratnya lebih besar, lebih baik kita. Gitu aja. Oke, siap. Mungkin itu hanya Mas Yani, terima kasih. Siap. Mungkin pernyataan terakhir dari Bang Hayi, mungkin apa yang mau disampaikan Bang? Ya, terima kasih. Jadi ya, kalau bagi saya pribadi sebagai apa namanya ya, aliran baru lah, kan lebih dulu kita begitu kan ya. Jadi ya kita baik-baik lah hidup bareng-bareng kayak gitu. Kalau memang tidak ingin saling terganggu kan gitu. Jadi persoalan paling besar itu kan di samping kehidupan bermasyarakat yang terganggu. Jadi ada juga semacam pembiaran lah dari pemerintah ini. Jadi tidak ada ketegasan gitu dari pemerintah. Contoh misalkan pengaturan pembangunan tempat ibadah. Nah, jadi pengaturan pembangunan tempat ibadah semacam masjid kayak gitu. Ini banyak juga masjid-masjid yang satu kampung itu sampai dua sampai tiga. Jadi saya kira itu juga faktor ya, salah satu faktor yang menyebabkan kerasnya lah gitu. Kerasnya apa namanya? Keinginan gesekan di bawah ini. Itu terus yang paling penting bagi saya, jadi kalau memang apa yang dikatakan tadi tidak bisa kita bubarkan. Kalau misalkan pengusiran ekstrim begitu kan, terlalu ekstrim lah kalau kita mengusir saudara-saudara kita lah. Anggaplah keluarga juga kan? Ya, keluarga kita. Terlalu ekstrim begitu. Nah, tolonglah apa namanya singgungan-singgungan atau perkara-perkara ibadah dan segala macam yang disampaikan dalam setiap ininya, setiap apa namanya, setiap ceramah dan dakwahnya, kalau bisa ya janganlah sampai menghina seperti itu, menyakiti orang lain, menyakiti orang lain. Saya kira itu sebagai sebuah solusi yang paling tepat. Kalau tidak bisa dibubarkan, saya sepakat juga sama Mas Yani. Banyak juga kontribusinya, banyak lembaga pendidikannya, banyak yayasan dan segala macamnya. Meskipun ya itu sebagai sebuah penguatan ideologi saja, sebagai sebuah alat untuk menyebarkan paham saja begitu. Kan begitu kan? Itu hanya sebagai alat saja, meskipun banyak itu yayasan dan segala macam. Hanya alat saja dan penegasan lah untuk ya ini capaian penyebaran ideologi kami dengan jalan ini, meskipun seperti itu. Tapi kita hargailah. Itu saja sih dari saya. Ya, Bang. Hidup tentram lah. Pertanyaan terakhir Bang. Ya. Dari adanya wacana pembubaran Wahabi ini, apakah Abang melihat lebih besar mudarat atau kemaslahatannya, dan seperti apa Abang melihat wacana ini ke depannya begitu? Apakah ini akan terus berlanjut begitu atau hanya sesaat begitu pasca munculnya kasus Ustadz Mizani ini begitu Bang? Ya Mas Yani, saya kira apa yang dikatakan dan dituntut oleh teman-teman tadi bagian dari ekspresi kekecewaan terhadap tirani ya, minoritas terhadap mayoritas. Ini sangat terbalik memang ya. Ketika mereka menjadi minoritas, seolah-olah mereka ini yang kemudian menindas masyarakat yang ada begitu. Dan itu memang faktanya di lapangan yang dikatakan Pak Ulian tadi, apalagi
kemudian Wahabi didukung oleh infrastruktur ya Iya, di iya. pemerintahan ya. Jadi mereka sudah mengambil alih RT, kemudian kepala desa. Nggak tahu kalau gubernur sama bupati kayaknya belum kali ya. Karena butuh partai politik ya, butuh mengubah ideologi kan. Kalau hanya jadi kepala desa mungkin hanya kepemimpinan kan, leadership lah. Eh, Ya, kalau bicara mudarat Mas Hani ya, saya kira begini Mas Hani, kita kan sekarang ini berbicara tentang identitas keislaman Iya, kita iya. ya. Di tengah demokrasi, bagaimanapun bahwa tidak ada ideologi yang bisa bertahan, kecuali ideologi ini akan diserang terus. Ketika kita bicara Pancasila, nanti akan muncul kelompok-kelompok Marxisme, Iya. kelompok liberalisme, kemudian kelompok Syiah dan lain-lainnya. Nah, begitu juga dengan ideologi agama. Saya kira ketika misalkan anggaplah Lombok ini azwaja ya. Pasti akan diserang oleh kelompok-kelompok Islam transnasional yang menawarkan solusi baru terhadap problematika umat. Ketika misalkan anggaplah NWDI, NW dan NU ya yang ada di NTB misalkan tidak mampu menjawab persoalan real yang ada di masyarakat, termasuk dalam konteks pembangunan ekonomi, bagaimana membantu saudara-saudara kita misalkan yang kesulitan. Lalu kemudian teman-teman Islam transnasional ini, Datang. termasuk ada Jamaah Tabligh, kemudian ada Salafi, Wahabi menawarkan sesuatu yang baru. Ahmadiyah juga bagian dari gerakan transnasional karena pusat mereka di London. Nah ini kan masyarakat kita seolah terbantukan begitu kan. Kita mau salahkan Wahabi, ya ini kan pilihan juga ya. Iya, Kenapa iya. kemudian mereka pengen jadi Wahabi? Ya pilihan mereka lah begitu. Iya kan. Ketika ditawarkan Iya, sesuatu betul, yang betul. yang Karena bisa kita paksa kan? iya gak bisa kita paksakan Mas Yani. Ini Iya, iya. mungkin yang perlu juga menjadi bahan pertimbangan kita begitu sebagai ormas yang besar ya di Lombok termasuk NWDI, kemudian ada Nahdlatul Ulama, bagaimana kemudian mengubah pendekatan dakwah kita. Melihat bisa membantu masyarakat-masyarakat kita yang lain. Mungkin banyak sih saya kira program-program yang menyentuh itu Mas Yani ya. Kita tahu kan di NW itu ada panti asuhan. Dari Iya. dulu Maulana sudah mendirikan itu. Kemudian pantai orang jompo juga Iya. beliau sudah berpikir. Cuman kan kita terlalu banyak masyarakat kita yang punya masalah itu begitu. Iya. Sehingga nggak kelihatan. Jadi kalau kita katakan NW nggak punya program ya salah juga. Ternyata NW sudah lama berpikir tentang sosial, Iya, iya. membantu teman-teman kita yang miskin. Tetapi kan pergeseran kepentingan di internal elit NW yang kemudian lupa terhadap agenda yang besar ini begitu. Nah, Mas Yani kita bicara tadi ya tentang solusi pembubaran. Apakah memang layak nggak Wahabi ini kita bubarkan atau tidak? Secara keorganisasian tentu ini akan mengorbankan banyak hal. Iya, iya. Seandainya mereka misalkan kita usir ya, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Mas Solihin, seandainya misalkan ada kecenderungan ada kekhawatiran minoritas saja sudah bertingkah seperti Iya, ini iya. begitu. Apalagi jadi Bagaimana mayoritas. kemudian kalau mereka menjadi mayoritas? Bisa saja kita dibunuh. Ya. Kasus konflik antara Jamaah Tabligh ya di Gambia ini di Afrika dengan teman-teman Salafi ini juga terjadi. Ya. Kita sebenarnya kasus perang Padri. Ya. Ketika Imam Bonjol dan kawan-kawan membawa paham Salafi Wahabi ini melawan kelompok-kelompok adat. Ini kan hampir 30 tahun kita berperang Mas Yani. Hanya membela pemahaman kita begitu loh. Tetapi kan inilah kritik saya teman-teman Salafi Wahabi. Beragama itu tidak cukup hanya membaca teks. Apalagi teks itu secara harfiah. Secara harfiah ketika dia baca teks ini, yadullah misalkan tangan Tuhan. Di pikiran mereka tangan Tuhan ini ada ayatnya iya, tapi kan apa iya Tuhan punya tangan kan? Kan nggak bisa kita gambarkan laisa kamitslihi syai'un itu kan. Nah begitu juga dengan hadis-hadis yang lain ini kan perlu ditafsirkan Mas Yani. Harus dikontekstualisasikan terus. Tidak bisa kemudian kita membaca ayat lalu kita anggap ini dari Tuhan, ini kemudian atau hadis ini dari Tuhan gitu. Ya inspirasinya mungkin iya, tetapi jangan lupa bahwa hadis ataupun ayat itu muncul juga berasal dari grounded ini. Bagaimana misalkan kasus konflik yang muncul istilah bulan haram, Iya, iya. kasus ada hukuman-hukuman dalam fikih kita misalkan itu kan kena apa yang terjadi di masyarakat kita. Nah ini yang kemudian teman-teman Salafi Wahabi lupa begitu. Iya, iya, iya. Kenapa kemudian mereka tidak melihat dunia yang lebih luas? Mereka kan terpenjarakan dalam ayat dan dalam hadis yang ada di kepala mereka kan begitu.
Nah, karena hadis ini butuh pengasahan juga. Nggak cukup kita hanya membaca kemudian membaca perawinya. Perlu kita lihat misalkan kalau sudah kita taruh di masyarakat, ini berfungsi apa enggak begitu. Ketika misalkan ada ayat apa barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah maka dia akan masuk neraka misalkan. Tetapi kan Indonesia anggaplah kita negara demokrasi. Banyak keragaman agama dan budaya di sini. Apa enggak salah kalau misalkan kita baca ayat ini lalu kemudian kita habisi teman-teman kita seperti yang terjadi di Suriah ya oleh ISIS misalkan, terjadi di Afghanistan ketika mereka ada yang berseberangan pemahaman. Nah ini saya kira pelajaran penting Mas Adi buat teman-teman Salafi Wahabi. Jangan kemudian ya, saya berpikir begini, seandainya Salafi Wahabi ini meninggalkan dakwah-dakwah yang berbau bid'ah kemudian kesyirikan, mungkin mereka sama dengan kita. Nah catatan terakhir saya ini juga apa yang saya katakan tadi Mas Solihin ya sama Mas Hai, bahwa mereka tidak mau sholat Jumat tidak mau sholat di masjid yang ada. Nah ini Mas Hani yang ingin saya katakan bahwa kecenderungan kita berorganisasi ya, beraliran. Padahal kan aliran ini tujuannya kan ingin mengembangkan Islam. Apa yang terjadi bahwa fanatisme kelompok yang kemudian dikuatkan, tapi lupa dengan saudara-saudara kita. Gitu. Tujuan Islam itu kan membangun persaudaraan salah satunya. Membangun persaudaraan, kalau ada konflik kita perlu mengislahkan mereka. Tapi lupa dengan tujuan berislam itu. Justru terjebak dalam fanatisme berorganisasi itu. Ya kasus Ahmadiyah lah. Ya, kalau Ahmadiyah bisa bergaul dengan masyarakat lokal, siapa yang kemudian mau mengganggu mereka? Tapi kan ini orang Ahmadiyah nggak boleh nikah sama teman-teman yang lain. Masjid mereka nggak boleh dipakai. Saya kira banyaklah kasus LDII ini, nggak hanya Salafi Wahabi ya. Ada kemudian mungkin kelompok-kelompok Islam yang lain yang tidak mau kemudian seolah yang lain ini kotor begitu. Nah ini saya kira kesalahan kita dalam beragama yang kemudian melahirkan konflik. Jadi tawaran saya Mas Yani, saya sengaja pakai baju adat ini supaya kita kembali ke budaya kita. Islam boleh, tetapi Islam yang sangat terbuka dengan budaya lokal. Karena bagaimanapun bahwa tradisi inilah yang melengkapi ajaran Islam juga. Jadi sebelum Islam yang ada di Arab sekarang, ya, ketika sebelum Nabi sudah banyak tradisi-tradisi yang pra-Islam itu diadopsi. Begitu. Orang naik haji sudah lama orang naik haji. Ya. Di arah makam juga sudah lama, tetapi kan diadopsi oleh Islam. Nah, kenapa kemudian banyak sekali nilai-nilai kesasakan kita tidak kita adopsi? Sebagai contoh misalkan, ini kan banyak ustadz-ustadz kita yang kemudian memperkarakan masalah gade sawah. Seolah-olah dianggap haram sekarang, menggadekan sawah. Ketika misalkan orang gadein sawah di kita, lalu kita menggarap sawahnya. Udah kita dapat untung, orang yang nyerahin sawahnya itu, mereka tidak bisa menggarap lagi, itu dianggap haram. Tapi jangan lupa, ini adalah kearifan lokal orang Sasak. Dia tidak perlu membayar bunga, ya silahkan Anda garap, Anda membantu saya. Dan kita tidak perlu ada tanda tangan, nggak perlu ada, ya cukup bahasa lisan. Nah ini yang menurut saya bahwa perlu kita pelajari. Kearifan-kearifan lokal masyarakat Sasak bisa saja kita anggap sebagai orpul, apa istilahnya Mas Suliat, selain orpul pasir itu, satu lagi adat yang baik, orpus soleh ya. Kalau dia salah saya udah agak lupa nih. Jadi kalau ada dua lah, tradisi yang buruk, ada tradisi yang baik. Al-ihsan ya. Jadi nilai-nilai ihsan dalam konteks lokal ini yang kemudian perlu kita tarik begitu. Kita Islamkan. Ya. Jadi praktek-praktek menggadaikan sawah jangan kita haramkan sebentar dulu. Anda besar dulu sekolah di Arab, sekolah di Mesir misalkan, atau sekolah di mana-mana, bapak Anda menggadaikan sawah, lalu jangan pulang-pulang mengharamkan kan. Itu berbahaya ini gitu loh. Jadi nilai-nilai lokal Sasak ini ya, jangan kemudian kita hapus gitu, tapi perlu kita lihat dari angle-angle yang lain. Oke, siap. Mungkin saya kira itu Mas Yani. Siap. Ya, pemirsa. Demikian diskusi kita terkait dengan pro kontra wacana pembubaran Wahabi di NTB. Sampai jumpa di New Perspective dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.